Perjalanan bangsa Eropa ke Asia. Latar belakang, bangsa Eropa menjelajah ke Asia karena ingin mencari jalur perdagangan baru untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Setelah jalur lama dikuasai Turki Utsmani, mereka juga terdorong oleh semangat 3G, yaitu Growth, Glory, and Gospel, kemajuan teknologi pelayaran, dan persaingan antar negara Eropa untuk menguasai wilayah dagang dan kekuasaan. Yang pertama ada Bartholomeus Dias dari Portugis. Bartholomeus Dias adalah seorang penjelajah asal Portugis yang melakukan pelayaran pada tahun 1487 atas perintah Raja John II dari Portugal. Tujuan utama ekspedisinya adalah mencari jalur laut menuju India agar Portugis bisa berdagang langsung dengan Asia tanpa melalui jalur carat yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Dalam pelayarannya, Dias berhasil mengelilingi ujung selatan benua Afrika dan mencapai perairan Samudra Hindia. Titik paling selatan yang ia capai dinamakan Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope karena memberi harapan akan terbukanya jalur laut menuju atas Asia. Meskipun Dias tidak melanjutkan perjalanannya ke India, kondisi kapal dan awaknya yang kelelahan. Keberhasilannya membuka jalan bagi penjelajah Portugis berikutnya, seperti Vasco da Gama untuk mencapai Asia melalui jalur laut. Yang kedua dan yang sekaligus yang ketiga dari bangsa Portugis yaitu ada Vasco da Gama dan Alfonso de Albuquerque. Penjelajahan Vasco da Gama dimulai pada tahun 1497 atas perintah Raja Portugis untuk menemukan jalur laut langsung ke India. Ia berhasil mengitari Tanjung Harapan di Afrika Selatan dan akhirnya tiba di Calicut, India pada tahun 1498. Keberhasilannya membuka jalur perdagangan langsung antara Eropa dan Asia, khususnya untuk mendapatkan rempah-rempah serta menandai awal kehadiran Portugis di wilayah Asia. Dan Alfonso de Albuquerque adalah penjelajah dan panglima Portugis yang memimpin ekspedisi militer ke Asia pada awal abad ke-16. Ia dikenal karena keberhasilannya merebut Malaka pada tahun 1911, yang merupakan pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Dengan menguasai Malaka, Portugis dapat mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah dan memperluas pengaruhnya di wilayah Asia. Dan yang pertama dari bangsa Spanyol itu ada Christopher Columbus atau Christopher Columbus adalah penjelajah asal Genoa yang melakukan pelayaran atas dukungan Spanyol pada tahun 1492 untuk mencari jalur barat menuju Asia. Namun, ia justru menemukan benua Amerika yang saat itu belum dikenal oleh bangsa Eropa. Meskipun Columbus mengira telah sampai di Asia, penjelajahannya membuka jalan bagi eksplorasi dan kolonisasi besar-besaran oleh bangsa Eropa di benua Afrika. Yang kedua sekaligus yang ketiga dari bangsa Spanyol yaitu ada Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano. Yang pertama, Ferdinand Magellan adalah penjelajah asal Portugis yang memimpin ekspedisi Spanyol pada tahun 1919 untuk mencari jalur laut ke Asia melalui barat. Ia berhasil menemukan selat di ujung selatan Amerika Selatan yang kini dikenal sebagai Selat Magellan, lalu menyeberangi Samudra Pasifik dan tiba di Filipina. Meskipun Magellan tewas di Filipina, ekspedisinya menjadi pelayaran pertama yang berhasil mengelilingi dunia, membuktikan bahwa bumi itu bulat dan samudra saling terhubung. Dan yang kedua ada Juan Sebastian Elcano, adalah penjelajah asal Spanyol yang melanjutkan ekspedisi Ferdinand Magellan setelah Magellan tewas di Filipina. Ia memimpin sisa rombongan melanjutkan pelayaran melintasi Samudra Hindia, mengitari Tanjung Harapan di Afrika, dan kembali ke Spanyol pada tahun 1922. Dengan keberhasilannya menyelesaikan pelayaran keliling dunia pertama, Elcano membuktikan bahwa bumi bulat dan samudra-samudra saling terhubung. Dan yang pertama dari bangsa Belanda adalah Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman adalah penjelajah asal Belanda yang memimpin ekspedisi pertama Belanda ke Asia pada tahun 1555. Ia berlayar bersama armada dari Belanda menuju Nusantara melalui Tanjung Harapan dan Samudra Hindia, lalu tiba di Banten, Jawa Barat pada tahun 1596. Meskipun ekspedisi ini tidak terlalu berhasil dalam perdagangan, perjalanan Cornelis de Houtman membuka jalan bagi kedatangan Belanda selanjutnya dan awal mula kolonialisme Belanda di Indonesia. Dan sekarang yang kedua dan ketiga dari bangsa Belanda ada Willem Barents dan Jacob van Eyck. Willem Barents adalah seorang penjelajah dan pelaut asal Belanda yang
terkenal karena usahanya mencari jalur-jalur utara menuju Asia melalui kutub utara atau jalur-jalur timur laut. Pada akhir abad ke-16, ia memimpin beberapa ekspedisi, namun semuanya gagal karena menghadapi cuaca ekstrim dari lapisan es tebal di sekitar Samudra Arktik. Pada ekspedisi ketiganya tahun 1596, kapalnya terjebak es di dekat Pulau Novaya Zemlya dan ia meninggal dalam perjalanan pulang. Sementara itu, Jacob van Eyck adalah penjelajah Belanda yang memimpin ekspedisi kedua ke Nusantara pada tahun 1598. Bersama armada besar, ia berhasil mencapai Banten dan kemudian Maluku, di mana ia menjalin hubungan dagang dan mendapat banyak rempah-rempah. Ekspedisi Jacob van Eyck sangat sukses dan dianggap sebagai tonggak penting dalam awal kejayaan dagang Belanda di Asia serta menjadi landasan pendirian VOC beberapa tahun kemudian.